Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Oktaviasari dengan nomor NPM 1950-138. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Terdapat dua cara yang saya gunakan. Yang pertama, 6 strategi problem solving, dan yang kedua, simpang 9. Masalah pertama itu masalah pribadi. Terdapat 3 masalah pribadi. Yang pertama, definisi masalahnya, setiap orang pasti memiliki rasa malas pada dirinya. Analisis kemungkinan dan sebab potensinya, yang pertama, kebiasaan menunda pekerjaan dan membuang waktu. Yang kedua, kurangnya kesadaran pada diri sendiri. Lalu identifikasi solusi yang memungkinkannya, yang pertama, menghilangkan kebiasaan menunda pekerjaan dan membuang waktu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Lalu pilih prioritas solusinya, yaitu meningkatkan kesadaran. Susun rencana tindakannya, yaitu meningkatkan kesadaran dengan mengevaluasi diri. Setelah itu belajar menghargai waktu dengan cara membuat suatu target atau list target suatu pekerjaan. Lalu implementasi dan evaluasinya itu, setelah mengevaluasi diri, mulai dengan mengerjakan suatu sesuai dengan list atau target yang sudah dibuat. Lalu ada contoh masalah yang kedua. Yang pertama, definisi masalahnya yaitu tingkat kepercayaan diri setiap orang pasti berbeda-beda. Tidak banyak orang yang belum bisa berdamai dengan rasa percaya diri. Lalu analisis kemungkinan sebab potensinya, yaitu yang pertama, pesimis terhadap kemampuan yang dimiliki, dan yang kedua, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Lalu identifikasi solusi yang memungkinkannya, yaitu yang pertama, mencoba menerima diri sendiri, dan yang kedua, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Lalu prioritas solusinya yaitu mencoba menerima diri sendiri. Rencana tindakannya itu mencoba menerima diri sendiri dengan cara memahami dan membuka pikiran bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu implementasinya melakukan suatu hal sesuai dengan hati dan melaksanakannya dengan hati, dan melakukan hal-hal yang disukai, juga memberikan reward kepada diri sendiri. Lalu ada contoh kasus yang ketiga, yaitu finansial. Setiap orang pasti berbeda-beda. Tidak sedikit orang yang memiliki masalah dengan finansialnya sehingga menimbulkan hal yang buruk. Lalu di sini analisis kemungkinan sebab potensialnya, yang pertama, kurangnya lowongan pekerjaan yang tersedia, dan yang kedua, tidak adanya kemauan pada diri sendiri. Lalu identifikasi solusi yang memungkinkannya, yang pertama, meningkatkan kesadaran pada diri sendiri, dan yang kedua, membuka bisnis sendiri. Lalu prioritas solusinya yaitu meningkatkan kesadaran pada diri sendiri. Selanjutnya rencana tindakannya yaitu memahami dan menyadari apa yang kita butuhkan, lalu meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Lalu implementasinya yaitu setelah tahu apa yang kita butuhkan, kita harus mau berusaha entah mencari pekerjaan atau membuat bisnis sendiri sehingga bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu selanjutnya itu contoh masalah sosial. Yang pertama yaitu banyaknya tenaga pendidik menjadikan guru baru sulit mendapat pekerjaan. Selanjutnya, analisis kemungkinannya, tidak meratanya penempatan tenaga pendidik, dan yang kedua, kurangnya kemampuan yang kita miliki. Lalu identifikasi solusi yang memungkinkannya, yang pertama, pemerintah melakukan pemerataan, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, prioritas solusinya yaitu meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Rencana tindakannya yaitu melatih soft skill dengan cara mengikuti beberapa pelatihan. Lalu implementasinya yaitu mencari lowongan pekerjaan yang serupa dan sesuai dengan skill yang dimiliki. Selanjutnya yaitu contoh masalah yang kedua. Definisi masalahnya yaitu sedikitnya gaji honorer tidak setara dengan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan. Lalu analisis kemungkinan sebabnya yaitu tidak menyesuaikan gaya hidup dengan penghasilan yang dimiliki. Selanjutnya identifikasi solusi yang memungkinkan. Yang pertama, mencari pekerjaan sampingan, dan yang kedua, mengubah gaya hidup menyesuaikan dengan penghasilan. Selanjutnya prioritas solusinya mengubah gaya hidup menyesuaikan dengan penghasilan. Lalu rencana tindakannya yaitu pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan. Implementasinya yaitu memanage keuangan dengan cara mengutamakan terlebih dahulu kebutuhan dibanding dengan keinginan.
Selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu perbedaan sifat yang dimiliki antar orang terkadang menyebabkan kita tidak bisa berdamai. Untuk analisis kemungkinannya, yaitu menilai orang lain hanya dari luarnya saja, atau berdasarkan pembicaraan orang lain. Selanjutnya, identifikasi solusi yang memungkinkannya, yaitu yang pertama membuka diri kepada orang lain, dan yang kedua menerima apapun yang kita lihat dan dengar. Lalu prioritas solusinya yaitu membuka diri kepada orang lain. Rencana tindakannya yaitu memperbaiki komunikasi, saling tolong-menolong, dan memahami perbedaan yang ada. Selanjutnya implementasinya yaitu memberikan perhatian sederhana dengan cara menanyakan kabar, memperbanyak komunikasi agar bisa membangun chemistry. Selanjutnya yaitu simpang 9. Di sini masalah pribadinya saya mengambil tidak berdamai dengan rasa percaya diri karena membandingkan diri dengan orang lain. Yang pertama itu apabila menghindar. Poin pertama apabila menghindar, yang pertama melarikan diri akan membuat kita merasa semakin tidak percaya diri dan tidak akan menemukan jalan keluarnya. Untuk menyalahkan, bukan hanya semakin tidak percaya, bisa saja sampai membahayakan diri sendiri. Yang ketiga itu menyangkal. Menyangkal ini sebetulnya hanya akan mempermalukan diri sendiri. Selanjutnya, apabila mengambil jalan dengan cara berdamai, yang pertama itu melupakan, akan membantu kita setidaknya sedikit untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Lalu berbicara empat mata, yaitu mencoba memahami diri sendiri dan menyadari setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan yang ketiga, meminta bantuan orang ketiga, yaitu mencari orang yang kita percaya untuk meminta solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Dan jalan yang ketiga itu menyerang. Sebetulnya mencela, bergosip, dan berkelahi hanya akan membuat suasana semakin buruk, bahkan menambah masalah. Bukan hanya masalah dengan diri sendiri, tetapi akan menimbulkan masalah dengan orang lain juga. Selanjutnya, yang kedua, untuk masalah sosial, saya mengambil contoh tidak bisa berdamai dengan rekan kerja. Untuk jalan menghindar, di sini melarikan diri, menyalahkan, dan menyangkal tidak akan memberikan jalan keluar. Ketiga jalan tadi hanya akan mempersulit diri sendiri. Lalu jalan berdamai di sini melupakan, menerima semua hal yang terjadi dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, berbicara empat mata, mengajak teman yang bersangkutan untuk berdiskusi atas hal yang terjadi untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Dan yang ketiga, meminta bantuan orang ketiga. Meminta bantuan kepada teman yang kita percaya untuk menjembatani orang yang bersangkutan dengan kita sendiri untuk mencari jalan keluar. Dan jalan yang ketiga itu menyerang. Di dalam menyerang ini, ada mencela, bergosip, dan berkelahi. Nah, ketiga hal ini hanya akan menambah masalah dan membuat kita dijauhi orang lain, sehingga bisa merugikan diri sendiri. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai penyelesaian masalah dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.